itu punya bisnis di bidang perikanan namanya itu Sobat Mina ya. Sobat Mina itu mungkin kalau kalian tahu di TikTok, di YouTube maupun di Instagram, kalau tahu ada yang namanya Sobat Mina, kita memang bergerak di bidang perikanan mulai dari eh, budidaya, pembesaran, terus juga penjualan untuk skala kecil maupun skala besar. Lalu kita juga punya pembenihan ya, pembenihan mulai dari ikan gurame yang kecil sampai yang besar. Karena di Tulungagung itu berfokus memang rata-rata budidayanya di ikan air tawar. Itu mungkin background saya ya. Saya juga dulunya lulusan dari Brawijaya untuk pengembangan bisnis di bidang eh, perikanan kayak gini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ya, kan saya sudah perkenalan dan background saya. Mungkin sedikit saya akan kenalan dulu lah. Kan kalau tidak kenal sama adik-adik semuanya, kita juga kurang match nanti. Nah, mungkin saya tanya-tanya dulu ya sebelum kita lanjut. Ini ada 5 orang. Nah, ini Siska. Siska ini dari mana, Siska? Dari Papua. Dari Papua. Iya, Pak. Wow, luar biasa dari Papua. Di sini atau dari Papuanya? Di Tulungagung. Dari Papua. Oh, online dari Papua ya. Iya, Pak. Oke, oke. Siska dari Papua. Lanjut, Diana. Anawar Diana. Ini dari mana? Dari Lampung, Pak. Lampung. Jauh banget Lampung. Iya. Di Tulungagung apa di Lampung? Di Tulungagung, Pak. Oh, di Tulungagung. Oke, oke. Lanjut ya. Cepat aja. Rintis Sun Bintang. Panggilnya apa ini? Dari Trenggalek, Pak. Oh, Trenggalek. Panggilannya apa? Brin. British. Wow. British bisa, bintang bisa. Waduh, British ini kayak anak Inggris nih. Oke, British. Lanjut. Elvinus. Iya, Pak. Ini dari mana? Dari Nias, Pak. Dari Sekarang mana? tinggal di Lampung. Di Lampung. Sekarang di Tulungagung atau di Lampung? Aku orang Nias, asli orang Nias, Sumatera Utara. Sekarang tinggal di Lampung, Pak. Oh, tinggal di Lampung. Saya sering tuh, apa teman-teman saya itu kalau kirim ke Lampung itu juga pernah tuh untuk gurame. Oh ya, Sampai Pak. ke Lampung nih. Lanjut, Eka Marianti ini. Dari mana, Eka? Saya dari Palembang, Pak, Sumatera Selatan. Waduh, Palembang juga. Di Ya. Tulungagung apa di Palembang? Kalau sekarang masih di Palembang. Oh, di Palembang. Oke, kita kan udah kenalan ya. Untuk biasanya kalau saya itu eh, ngajar pitching lah, pitching bisnis itu di beberapa anak bimbing saya itu minimal nanti di akhir season paling tidak 1 orang 1 pertanyaan. Karena nanti untuk penilaian kita itu di pertanyaannya. Semakin berbobot pertanyaannya untuk didiskusikan akan semakin bagus. Oke, kita bahas lagi tentang wirausaha ya. Sebenarnya wirausaha itu simpel. Gimana caranya mendapatkan duit dari bisnis? Sesimpel itu sebenarnya. Gimana caranya? Nah, kaitkan dengan salah satu background kalian. Nah, sekarang karena fokusnya itu karakteristik di wirausaha bioteknologi itu pasti mengenai tentang lingkungan. Kenapa kok lingkungan sebenarnya? Karena di Indonesia itu sebenarnya sumber daya alamnya itu sangat melimpah, teman-teman. Jadi boleh dibilang kalau di Indonesia kami itu bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kalian. Makanya kalau di era sekarang tidak ada yang tidak bisa dijual. Ya, ingat ini kalau di wirausaha tidak ada yang tidak bisa dijual. Mungkin hanya marketmu aja yang salah kalau misalnya itu tidak terjual. Karena sekarang di Tokped, di Shopee dan sebagainya ada yang jual tanah loh. Maksudnya tanah biasa itu ada yang dijual, batu, kerikil itu juga dijual loh. Jadi semuanya punya pangsa dan marketnya masing-masing. Jadi tidak usah muluk-muluk kalau bisnis. Yang penting dapat penghasilan. Itu aja, sesimpel itu. Nah, baru kalau sudah dasar-dasarnya punya seperti itu, baru kita mengembangkan yang namanya
karakteristik wirausaha. Inovatif. Nah, inovatif kreativitas itu muncul ketika kalian mendapatkan desakan. Artinya pas kepepet. Kalau kalian masih tidak pernah kepepet, tidak pernah mendapatkan problem, kalian tidak akan memunculkan suatu kreativitas. Kreativitas itu muncul karena adanya kepepet. Nah, kepepet ini gimana Pak caranya untuk memunculkan? Salah satu cara untuk memunculkan itu adalah carilah kegiatan atau langsung terjun ke bisnis ketika itu kalian akan kepepet. Kalau kalian misalnya tidak punya uang dan sebagainya, kalian harus bekerja, itu akan kepepet dan menimbulkan kreativitas. Saya harus ini, saya harus itu. Kreativitas dan inovasi ini bisa muncul karena kepepet itu. Yang pertama itu, yang kedua, kreativitas dan inovasi bisa muncul karena kebiasaan atau habit. Habit kalian tuh seperti apa? Misalnya sering membantu orang tua di bidang misalnya kalau saya di perikanan. Oh, perikanan tuh harus kayak gini, ngasih makannya harus begini-begini. Nah, ketika kita mempelajari itu, kita akan muncul inovasi-inovasi baru. Misalnya, kalau dikasih makan ini gimana ya? Kalau dikasih makan ini gimana? Kalau dikasih probiotik ini gimana? Nah, itu akan muncul dari hal-hal yang menjadi kebiasaan kita. Yang kedua, berani mengambil resiko. Nah, di dalam bisnis kalian harus yang namanya berani mengambil resiko. Karena resiko itu selalu berdampingan dengan pengusaha. Siapapun pengusaha pasti berdampingan dengan resiko. Kalau tidak mau resiko, jadi pegawai, titik. Itu tidak resiko, karena setiap bulan kalian akan mendapatkan penghasilan. Kalau bisnis tidak, kalian bisa omset naik, bisa omset turun. Nah, karena berani mengambil resiko ini, makanya biasanya pebisnis itu punya namanya ukuran. Kira-kira kalau saya dapat modal segini atau misalnya saya spend uang ke bisnis ini, kira-kira BEP-nya berapa? Balik modalnya kapan? Kira-kira misalnya ini resikonya apa? Nah, itu ada namanya analisis resiko. Analisis resiko bisa pakai namanya life cycle. Life cycle mungkin bisa kalian pelajari itu life cycle. Life cycle adalah perputaran bisnis mulai introduction, growth, terus juga kematangan bisnis sampai decline. Artinya bisnis itu akan mengalami penurunan. Jadi itu kayak siklus bisnis. Nah, itu namanya apa ya? Ya sebenarnya masuk kewirausahaan yang rantai makanan itu ya, tapi itu rantai bisnis. Nah, itu pasti itu. Nah, maka dari itu menghindari decline atau turun atau bangkrut dan sebagainya itu kita perlu menganalisisnya. Nah, gimana caranya menganalisis hal tersebut? Produk kalian bagus, belum tentu laku. Kalian artis, belum tentu jangka panjang. Nah, gimana kalau caranya bisnis itu tetap stay? Nah, itu perlu namanya nanti analisis bisnis. Makanya sekarang kayak bisnis-bisnis artis itu, lihat tuh, maksudnya kayak ada Syahrini Cake dulu, terus juga yang di Bandung yang keren tuh, Bandung Makuta, itu juga tutup. Punyanya siapa? Raffi Ahmad tuh yang Monkey Kong itu juga naik-naiknya tapi sekarang juga turun dan juga bahkan sudah tidak laku. Kenapa? Padahal dia artis, dia punya media, dia punya segalanya, dia punya popularitas tapi usahanya turun. Nah, itu jadi perlu yang namanya mengambil resiko. Nah, resiko di sini nanti bisa masuk ke diversifikasi. Apa sih diversifikasi? Diversifikasi itu secara gampangnya adalah pengembangan produk dengan berbagai varian. Atau misalnya orang itu kan bosen kalau misalnya lapis kukus gitu aja gitu. Tapi tidak ada varian yang lain, misalnya ada bakpia kukusnya atau apanya. Karena tidak mau berkembang, bisnis itu juga akan ada masanya dan turun. Nah, itu sesuai dengan poin yang nomor 3, proaktif dan adaptif. Kenapa perlu proaktif? Proaktif itu artinya kita perlu memahami market. Ketika kita itu berada di puncak ya, saya dulu belajar ya, ketika berada di puncak misalnya penjualan bagus dan sebagainya, seharusnya saat itulah saya itu perlu evaluasi.
Bukan ketika pas di bawah evaluasi, ya memang di bawah kita evaluasi ya gimana caranya menentukan market, tapi pas di atas itu adalah pembelajaran yang penting di mana kita seharusnya menganalisis nanti resikonya apa ya. Kini kalau misalnya turun gimana ya? Apa nanti misalnya plan B dan plan C-nya? Itu yang perlu kita pikirkan. Yang tadi adaptif. Nah, kita itu perlu menyesuaikan dengan yang namanya kondisi dan juga sasaran kita. Apakah kita punya bisnis ini sesuai enggak dengan mereka? Perlulah kita uji coba sedikit-sedikit. Ketika kita sudah di atas ya, kalau di bawah itu laku digencerin. Jadi nanti kan ada life cycle tadi ya, udah. Kalau udah growth dan mateng, nah itu perlu dievaluasi biar tidak decline atau turun dan ikut bangkrut. Nah, itu berbahaya. Nah, yang keempat, memiliki visi dan misi. Buat apa sih, Pak, kalau perlu buat visi dan misi? Kan kita nggak usah pakai visi misi, yang penting kejual kan cukup. Itu dulu ketika saya masih mengawali bisnis-bisnis di awal. Nggak ngapain punya visi misi, yang penting kan produknya kejual, itu cukup. Tapi ternyata kita itu di dalam bisnis itu, jujur aja ya, bisnis itu membosankan. Kalian akan bertemu hal-hal yang sama dan mengikuti hal yang sama lebih dari orang lain, dan kalian harus bekerja keras daripada pegawai-pegawai yang lain. Nah, perlu visi dan misi. Kenapa visi dan misi? Itu untuk bahan bakar. Manusia itu bergerak karena insting, bergerak karena naluri. Nah, perlu yang namanya visi dan misi jangka panjang, bahwa misalnya bisnis kita pengen jauh ke depan, pengen misalnya punya perusahaan A, B, C, punya tujuan yang besar. Kalau kita tidak punya tujuan, kita sudah mencapai tujuan titik A ke titik B, itu udah selesai itu berarti. Berarti bisnismu cuma itu aja, tidak ada diversifikasinya. Perlu namanya visi dan misi. Contohnya misalnya gini, kita punya visi besar untuk mengembangkan perusahaan go internasional. Nah, itu yang perlu kita capai. Misinya adalah misalnya produk kita bagusi, skala nasional kita lengkapi, terus juga jaringan kita punya. Baru setelah visi misi itu sudah terlaksana, visi kita bisa tercapai. Kalau kita nggak punya, nah itu akan selesai. Karena kita hanya fokus jadi pedagang, bukan pebisnis. Pebisnis itu bedanya dengan pedagang adalah bisnis itu punya jaringan, punya sistem, di mana bahkan kita nggak bekerja pun sistem itu harus tetap berjalan. Sedangkan kalau pedagang yang ini laku, jual udah. Kalau kita enggak, bisnis itu harus tersistem. Ya, next. Nah, kita mengkaitkan dengan karakteristik biokewirausahaan. Karakteristik biokewirausahaan adalah pengetahuan biologis, kepekaan lingkungan, kreativitas, dan inovasi. Kita bahas sedikit-sedikit dulu lah, ini terlalu banyak ini. Pengetahuan biologis artinya sebenarnya dalam segi apapun kita harus ngerti biologinya, artinya tentang lingkungannya. Contohnya kayak ginilah, sesimpel ini. Kita mau jualan produk kosmetik, kita juga pasti tahu lah harusnya ini tidak mengandung merkuri, ini juga tidak mengandung bahan-bahan yang menyebabkan jerawat dan sebagainya. Kita harus sedikit mengerti. Di beberapa bisnis apapun tidak akan lepas dari biologi kimia. Itu pasti akan ada. Misalnya, Pak, saya di rumah cuma jualan jahe anget ngono. Lah ini juga biologi banget ngono. Terus juga, Pak, kalau saya angkringan Pak bisnisnya, ini berarti kan nggak ada sangkut pautnya dengan biologi loh. Jangan salah. Kalian kan kebersihannya, terus juga total mengolah limbahnya, itu akan membuat orang lain respect. Nah, kalian perlu yang namanya respect itu dari masyarakat. Nah, kepekaan itu yang harus kalian tumbuhkan. Orang membeli barang atau hal itu bukan karena mereka itu hanya karena butuh ya, tapi karena emosional, kedekatan emosional atau faktor psikologi. Makanya kalau ada di Shopee itu ada racun Shopee.
kita itu sebenarnya nggak butuh barang ini, tapi murah terus dapat diskon, itu orang mikirnya udah, wah beli nih, gitu. Nah, kita perlu ada namanya kepekaan itu. Nah, kita udah bahas tuh kreativitas dan inovasi tadi. Kreativitas dan inovasi datang dari hal-hal habit dan juga kepepet. Nah, itu akan muncul. Yang keempat, keterampilan riset dan pengembangan produk. Nah, di dalam suatu hal bisnis ya, kita perlu penting yang namanya riset dan pengembangan produk. Riset itu tidak perlu riset harus di lab atau anu. Kalau perlu di lab ya di lab, tapi kalau tidak ya tidak perlu. Misalnya riset tentang uh, produk, misalnya kalau di tempat saya itu probiotik. Nah, probiotik ini digunakan untuk perikanan. Nah, kita mengetahui tidak perlu riset di lab pun sebenarnya kalau misalnya produk ini aman digunakan dan juga pertumbuhan besar tanpa mengurangi yang namanya kadar airnya atau suhunya dan sebagainya tetap normal, ya tidak apa-apa dipakai aja karena itu bagus. Nah, pengembangan produknya nanti bisa salah satunya biasanya di-mix dengan probiotik lain. Kalau di perikanan itu ada probiotik itu ada dua, probiotik nitro dan probiotik lakto. Probiotik nitro itu probiotik untuk air, sedangkan probiotik lakto itu untuk pakan. Jadi nitro itu pH, oksigen dan sebagainya. Itu supaya netral. Itu gimana caranya? Kalau lakto gimana caranya bakteri lactobacillus itu bukan protectus ya. Itu nanti yang di apa bukan bakteri itu ada bakteri bacillus apa loh. Itu digunakan untuk pengembangan jamur di mana jamur itu untuk merangsang pencernaan. Nah, kita harus mengerti, walaupun saya tidak biologi murni pure, tapi setidaknya sedikit banyak saya memahami dan juga belajar. Yang penting dalam kuliah itu bukan kuliahnya, tapi belajarnya, kurius atau tingkat pemahaman kalian dalam memahami bahwa, oh ini penting loh buat saya. Jadi utamanya adalah belajar. Belajar. Loh, misalnya saya pernah ditanyai juga tuh ngono. Mas kalau ini kan saya nggak perlu kuliah, saya bisa ngono. Kan itu CEO-CEO besar itu nggak kuliah, nggak apa-apa tuh buktinya sukses. Lah iya sukses karena mereka belajar untuk mengembangkan cita-citanya. Kalau misalnya kalian nggak kuliah tapi kalian malas-malasan, ya sama aja. Jadi artinya yang paling terpenting itu bukan di titik itunya. Saya ngambil jalan tengahnya, tetap belajar, learning dengan siapapun. Dengan saya, dengan misalnya dosen-dosen, itu adalah salah satu alternatif belajar. Karena memang saya itu basicnya di apa eh, bukan di apa ya, isinya teoritis banget. Ya, saya teoritis ada, cuma saya lebih ke praktis saja. Bisnis itu very simple lah, saya simpelkan seperti ini. Karena kita kan juga butuh pemasukan, tapi kita juga bisa berkembang secara akademik dan juga perkembangan secara bisnis. Itu yang lebih utama. Nanti kalau kalian mengembangkan akademik terus tapi bisnis tidak jalan ya percuma. Tapi bisnis terus tanpa kalian akademik kalian tidak akan bisa berkembang lebih cepat. Jadi menurut saya harus ada komparasi, artinya belajar di lapangan dan juga teoritis. Jadi menurut saya harus apple to apple, gimana caranya bisnis kalian jalan, teori juga berkembang. Karena teori akan mengembangkan kalian ke hal yang lebih besar. Nah, ini saya pelajari ketika saya presentasi pitching di beberapa investor yang ada di Jakarta. Kalau kalian itu bisa salah satunya punya bisnis yang menjanjikan, itu pasti juga akan didanai. Nah, yang nomor 5, kemitraan dan jaringan. Nah, kemitraan dan jaringan ini sangat penting ya di dalam bisnis. Bisnis itu utamanya adalah relasi, relation. Di mana kalian harus punya relasi siapapun itu ya, mau dia polisian, mau dia itu memang fokus dosen, dia itu praktisi dan sebagainya. Kalian harus punya teman sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian suatu saat nanti butuh, mereka ada untuk membantu kalian. Jaringan itu penting. Nah, secara jaringan yang seperti apa? Jaringan yang
ibaratnya buat kalian tuh growth, artinya bertumbuh ya. Jangan kalian cari jaringan-jaringan yang sifatnya malah negatif. Itu di dalam bisnis kalau kita mempelajari cukup kenal, tapi ya apa istilahnya fokuslah ke bisnis kalian. Selama itu menguntungkan bisnis kalian, oke. Jadi harus pilih-pilih juga ya. Yang keenam, berani mengambil resiko ya. Ini udah pasti. Kalau bisnis itu harus berani resiko. Aslinya spekulasi. Tapi saya ini mungkin pernah tahu ya prinsip Pareto. Di sini pernah tahu nggak prinsip Pareto? Siska pernah tahu prinsip Pareto? Diana pernah? Belum, Pak. Belum. Secara simpelnya ginilah. Kalau kalian persesuaian 80-20%. Artinya kalau bisnis kalian itu sudah mencapai 80%, kalian harus ekspansi bisnis atau diversifikasi bisnis. Jadi nggak nunggu misalnya omset kalian 1 juta dalam sebulan terus naik 3 juta. Baru nanti kalau sudah sebulan nanti misalnya 10 juta itu perlu diwaspadai. Berarti kalian harus prinsip Pareto gimana caranya mengambil resiko untuk diversifikasi produk atau produk tambahan. Nah, nanti lanjutnya pemahaman pasar. Nah, ini harus ngerti sebenarnya target market kita itu siapa. Kalau saya di bisnis itu brand positioning lah. Kita itu sasarannya siapa? Apakah misalnya anak muda, sasarannya misalnya masyarakat dan sebagainya itu. Yang ke-8 keterampilan manajerial. Ini kalau udah punya karyawan ya, kalau belum punya karyawan kalian masih CEO, Chief Everything Officer ya ini nanti. Tapi manajerial itu penting. Bagaimana kita belajar untuk delegasi. Yang ke-9 adalah etika profesional. Nah, ini yang mungkin tidak banyak tahu ya. Di dalam bisnis, etika is number one. Saya itu baru belajar ketika saya itu ya ketemu orang-orang kaya lah. Ya, ibaratnya kalau di Cina kan taipan loh, orang-orang yang dia itu bisnisnya udah gede-gede. Very, very humble. Dengan siapapun dia dekat, dengan siapapun dia menyapa, dan dengan siapapun dia itu senyum. Berbeda dengan orang-orang kita yang sebenarnya kita itu apa istilahnya banyak yang tidak mengedepankan etika. Menurut saya ketika kalian tuh jadi pebisnis belum besar pun kalian harus humble, apalagi udah besar karena akan banyak lawan yang menjatuhkan. Maka dari itu bersikaplah baik dan tenang. Yang ke-10 ketahanan terhadap perubahan. Ini sudah dibahas tadi ya, kita harus menyesuaikan dengan perubahan. Artinya bisnis itu tetap harus berkembang yang kita jelaskan di versi produk tadi. Nah, ciri wirausaha yang sukses. Nah, yang pertama kepemimpinan yang kuat. Artinya menjadi pemimpin itu harus berada di posisi paling depan. Kalau di istilah Jawa itu kalau ini yang dari Palembang ya. Kita belajar dari Pak Jokowi itu loh. Berani udu. Apa ya istilahnya udu ya. Berani modal duluan. Nah, kalau jadi pemimpin tuh harus gitu. Ibaratnya kalau mau azan itu ya harus azan duluan, harus mengeluarkan effort duluan daripada yang lain gitu. Tuh. Yang kedua, kualitas produk atau layanan unggulan. Kita itu punya harus namanya kualitas produk yang bagus, yang layanannya juga unggul. Ini berdampingan ya. Produknya bagus tapi layanannya enggak. Orang akan ganti. Layanannya bagus, kualitas produknya tidak begitu, masih datang, tapi kadang kalau ada yang layanannya lebih baik lagi tapi produknya bagus dia akan pindah. Nomor 3, kemampuan manajemen yang baik sama seperti tadi. Kalau udah jadi bisnis besar perlu penting banget. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini biasanya kalau misalnya kita punya surplus yang lebih, kita beri sedikit tambahan yang membuat
misalnya kalau di saya itu off takernya atau misalnya orang yang ngambil perikanannya, kita kasih makan aja atau misalnya kita beri tambahan, Pak ini saya kasih tambahan misalnya beberapa kilo untuk ikannya, itu mereka sudah akan senang dan untuk mengikat kesetiaan ya teman-teman. Jadi kesetiaan itu paling penting di dalam bisnis. Artinya ketika kita itu sudah punya pelanggan tetap, kepuasan pelanggan terpenuhi, itu semua akan didapat dengan sendirinya. Yang terakhir kemampuan beradaptasi ini sudah pasti kalau kita bisnis ya harus beradaptasi. Kalau bisnisnya teman-teman masih konvensional harus berubah ke digital. Kalau teman-teman bapak ibunya masih konvensional, rubahlah dengan digital karena dengan itu kita bisa berkembang. Nah, faktor kegagalan dalam wirausahaan. Satu, kurangnya perencanaan. Nah, biasanya kalau anak-anak muda itu yang buka bisnis nekat-nekat tuh. Gimana caranya, pokoknya jalan aja dulu. Nah, sebenarnya itu ada betulnya. Tapi kurangnya perencanaan juga membuat kita tidak matang dalam memprospek bisnis itu. Apalagi bisnis yang dengan modal yang sangat besar. Itu hati-hati. Artinya kita juga tidak boleh terlalu hati-hati, tapi juga berhati-hati gimana ya, pokoknya harus tengah-tengah lah. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Nah, biasanya di dalam bisnis itu rata-rata pebisnis itu tidak mencatat keuangan. Cash flow-nya berapa, pendapatan hariannya berapa, bulanannya berapa. Yang ketiga, ketidakcocokan dengan pasar. Nah, ini memaksakan idealisme. Nah, ini kalau di dalam bisnis nggak boleh idealis ya. Artinya di mana di situ ada pendapatan penghasilan tuh harus, tapi Mas saya pengen misalnya jual minyak ini gitu. Ya jangan gitu. Idealis itu kalau udah kalian udah besar itu udah idealis enggak apa-apa. Karena dalam teori apapun ya idealis itu pasti kelaparan. Itu pasti. Nanti bisa dibuktikan aja. Yang keempat, kurangnya inovasi. Ya tadi loh, inovasi itu tumbuh dari habit dan juga nanti dari hal-hal yang kepepet itu akan muncul. Yang kelima, kurangnya keterampilan manajerial. Nah, ini manajerial itu kalau misalnya manajerialnya belum punya karyawan gimana, Pak? Ya kalau belum punya karyawan ya kalian harus nyeting kalian sendiri. Pak, saya harus bangun jam 4 sampai jam 5 subuh. Lanjut langsung bersih-bersih kamar, nyapu dan sebagainya, baru ngelis hari ini saya harus posting berapa produk, saya harus berapa konten. Saya tuh kemarin sama teman-teman saya yang influencer ya, pernah tahu event TikTok itu ya. Dulu kan pernah datang ke Malang itu sama teman saya influencer, sama mungkin kalau kalian tahu botak terkuat di bumi, Selos itu dulu awal-awal dia cerita pas sama event tuh cerita, kamu tahu enggak sih Selos tuh sehari itu bisa buat 10 sampai 20 konten tuh. Aku loh, waduh gila ini orang ngono. 10 sampai 20 konten per harinya untuk mendapatkan views yang lebih banyak ngono. Jadi kalau kalian tuh masih belum apa-apa, harusnya kalian harus bekerja lebih keras. Kurangnya ketahanan terhadap kegagalan, artinya nggak usah takut gagal lah. Dalam bisnis tuh udah biasa. Di kegagalan tuh udah makan sehari-hari, tapi gimana caranya kita harus tetap bangkit. Ya, udah selesai. Nah, mungkin di sini sudah saya paparkan ya, pada intinya saya simpulkan sedikit aja. Di dalam bisnis jangan pernah ragu. Jadi mulai aja dulu bisnisnya walaupun kecil, oke, no problem. Misalnya gini, Pak saya misalnya bisnis modal misalnya 100.000, tapi untungnya ini cuma 20.000, berarti 120.000. It's okay, ngono. Ibaratnya kalau apa dalam mengawali bisnis kalian eh, misalnya capek di gini dan sebagainya, tapi kalian punya penghasilan, you still the win the game lah istilahnya. Jadi kalian tetap menang, artinya kalian bisa dapat pelajaran dan dapat nanti perkembangan bisnis. Jadi apapun yang penting kalian itu menghasilkan dan juga nanti keterkaitannya dengan wirausahaan maupun dengan lingkungan itu nanti bisa dipraktekkan. Itu dari saya, silahkan dimulai pertanyaannya satu persatu ya. Ini mulai dari Eka. Nih.
Tanya apakah Ya. biar jadi masuk admin. Oke, Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya kan, kalau misalnya kita seandainya lagi senang-senangnya berjiwa usaha itu kan, lagi jalan ke usaha itu lagi senang-senangnya, terus lagi semangatnya kan. Nah, terus malah menemukan kegagalan di situ, Pak. Kayak mana itu mengatasinya supaya bisa apa namanya itu bangkit lagi semangat kita ke situ. Kayak usaha ikan, Pak ya. Kemarin itu kan usaha ikan lele. Pernah kemarin itu cuma jalan 3 bulan, terus bahan makannya mahal ya Pak ya. Malahan lebih mahal pengeluarannya daripada pemasukannya. Kayak mana Pak itu? Jadi supaya bisa bangkit lagi semangatnya itu. Kasih Pak. Ya, Eka jualan lele atau budidaya lele? Berbudidaya kemarin itu, tapi gara-gara ya bahan pakainya kemarin mahalan Pak ya, Mahal. terus pula konsumennya cuman ada beberapa kemarin itu, lebih besar lah pengeluarannya daripada pemasukan ya, jadi berhenti. Hmm. Tapi ada kolamnya ya. Kolamnya masih ada satu lagi kemarin tuh jadi dijual gara-gara itu Pak. Hmm. Kalau di budidaya ya aslinya untuk di perikanan kan waktunya panjang ya. Kalau ini saran saya sih, kamu bukan fokus di budidayanya, tapi di penjualan, Eka. Artinya kamu itu bisa pegang market. Misalnya petani dengan harga misalnya di sana 20.000, 25.000. Kamu ngambil aja spare ngono. Nanti kamu berapa persen kamu ambil dari petani, kamu bagi harga 30-35.000. Bahkan sekarang misalnya kamu punya frozen, itu buatlah lele bumbu kuning dan sebagainya. Kalau kamu hanya bisa di budidaya, kamu itu capek untuk berfokus beli pakan, tapi nggak fokus ke penjualan. Kalau di biowirausahaan, kalian tuh harus punya target market. Nah, itu loh penting. Kenapa? Karena kalau di budidaya itu kalian tergantung dengan pengepulnya. Sedangkan kalau seandainya kalian itu menjual produknya, kalian itu nanti bisa pegang marketnya. Selama kalian pegang market, kalian mau budidaya, mau misalnya penjualan, mau apapun, you win the game. Artinya kalian menang, itu punya penghasilan, budidaya juga lancar, terus juga kalian punya nanti bisa penghasilan lain dari itu misalnya kalian jual pakannya. Jadi saran saya adalah kamu jangan budidayanya, jual pakannya, probiotiknya, jual hasil perikanannya. Nanti kalau udah punya duit kamu pasti seneng loh. Iya Pak. Ya, tapi jangan lupa ya, tetap harus belajar so humble. Jadi kamu nanti kalau udah punya duit tuh udah ngerasa, waduh, dunia itu udah di dalam genggaman loh. Jadi tetap so humble lah. Kayak gitu ya, Eka. Ada Ya Pak. lagi? Oke, lanjut ke Kevin nih. Ini baru datang ya. Ada nggak orangnya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu belum kena Kevin, gimana? Ada pertanyaan? Mau ini Pak, tanya, kan saya juga peternak, tapi bukan perikanan lele. Kalau lele, bukan lele, budidaya bebek pedaging. Itu cara mengatasi harga pakan yang mahal sama apa itu? Penjualan tuh kan kadang ada maklar kan. Nah itu harganya dimain-mainin sama orang tengah itu. Gimana cara mengatasi itunya, Pak? Kamu punya sosial media sendiri enggak, bebekmu? Belum. Saya masih 2 periode ini, Pak. Itu yang budidaya orang tuamu apa kamu? Saya sendiri. Nah, kalau bisa kamu paling enggak punya sosial media sendiri ya. Nanti jadi ada promosi sendiri. Kalau misalnya kamu tergantung sama pengepul,
tidak ada istilah pengepul itu mau cari rugi, tidak ada namanya. Pengepul itu pasti beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya, bener nggak? Ya, Iya di kan? lapangan begitu, Pak. Iyalah, tidak mungkin lah kalau anu, misalnya untung ya, maksudnya saya juga pernah loh juga seperti itu. Artinya kalau kamu masih muda seperti itu, kamu punya misalnya apa istilahnya gini, di dalam bisnis itu gini, money is king, stock is queen. Jadi kamu punya stock is queen, tapi kamu tidak punya king. Nah, gimana Pak ini istilahnya? Saya punya queen banyak tapi tidak punya king. Kamu harus pelan-pelan membina market. Kamu harus punya sosial media sendiri, punya Facebook sendiri, makanya Facebook bukan Facebook kamu ya, Facebook bisnis kamu loh ya. Punya sosial media sendiri, punya website sendiri. Terus pakan mahal gimana ya? Kamu harus berinovasi gimana caranya buat pakan mandiri. Nah, biokewirausahaan itu pasti bakal mengarah ke situ. Gimana caranya? Harus belajar. Itu ya. Tapi nomor satu tetap gimana nata omset dulu ya. Kalau sudah nanti side omset itu perlu dibangun. Itu ya Kevin. Ya, makasih, Pak. Oke, lanjut. Ditis. Ada nggak orangnya? Iya, Pak. Ya, wes. Mau tanya apa? Misalnya tuh kalau kita punya usaha, terus bingung gitu jualnya biar cepat terkenal atau melambung produknya. Bingung aja lewat mana jalurnya gitu loh, Pak. Bisnismu apa? Hmm? Bisnismu apa? Ya, kalau misalnya itu loh apa, Pak? Yang Apa? kayak Saya nggak tahu. hmm, dari sepet itu loh, Pak, yang dibuat itu loh. Kayak tanaman-tanaman bir itu loh, Pak. Apa? Apa sih kamu tuh? Itu loh, Pak, kayak dari sepet itu loh, Pak. Dari kelapa itu yang diolah terus bisa dibuat itu loh kayak Pot. perantara buat nanam tanaman itu loh. Ah, kokopita. Ya. Kokopit tahu nggak kamu? Ya ya itu loh, Pak. Oh, Misalnya aja gitu loh. Punya angan-angan pengen usaha itu gitu loh, Pak. Terus cara penjualannya itu biar cepet terkenal gitu. nah kamu sudah punya sosial media, punya website belum? Belum. Nah, belum wah. Gimana Ya kan misalnya gitu loh, Pak ya. lucu kamu ini ya. Tapi gini ya, bisnis kamu itu sangat menjanjikan. Di sekarang di kemarin pas di dekat rumah saya itu di area Ngunut Rejo Tangan tuh Kokopi itu udah ekspor loh. Udah kelasnya udah ekspor. Dia itu bayarnya udah luar negeri dan dikirim ke Saudi sama ke Afrika atau kemana itu. Karena bagi mereka di situ untuk apa ya istilahnya pengembangan bisnis memang kembali ke alam gitu, nature. Nah, itu kamu harus punya sosial media dulu lah. Kalau kamu itu, ini jangan-jangan anak-anak di sini kalau punya bisnis nggak punya sosial media ya, jangan-jangan kalian Pak tetap konvensional. Ya ampun, ini udah 2023 ya, maksudnya kalian tuh ya harus punya bisnis digital lah ya. Hilangkan mindset orang tua kalian yang harus seperti ini. Saya itu paling menentang orang tua saya itu saya bilang sekarang sudah tidak seperti zaman dulu. Kita harus menunggu berapa lama dan sebagainya. Jadi sekarang itu very fast loh. Mencari uang itu sangat cepat. Nah, kalau misalnya kokopit misalnya kamu itu bagus dan sebagainya itu udah kelasnya ekspor seharusnya ya.
kalau punya kamu itu. Hmm. Jadi kamu harus punya brand. Namanya itu brand positioning. Sebenarnya target marketmu siapa, terus dijualnya kemana. Penting itu ya. Buat sosial media. Ini jangan-jangan ini PR lah buat kalian nanti. Kalian harus punya sosial media untuk bisnisnya. Jadi nanti kalau misalnya pertemuan selanjutnya dicek itu, oh iya punya bisnis tuh, ini bisnisnya ini. Apa kendalamu kalau bisnis Kokopit selain marketing? Itu Pak pembuatannya. Loh, oh sih rencana ini. Masih rencana Pak. Kan bukannya Aduh, itu ya Pak harus pakai mesin-mesin gitu ya. nggak perlu pakai manual. Kamu belum kejual banyak udah beli mesin kamu nanti. Tahu. Ya kalau misalnya udah terkenal gitu loh Pak. Ya Manual Allah. itu nggak apa. Ngawut, harus manual, cari di internet belajar. Kalau misalnya kamu tidak bisa buat ya, bisnis itu very simple. Kalian harus menyimpulkan ini. Kalau kalian tidak fokus ke misalnya pembuatan, kalian harus bisa belajar menjualkan. Mm-mm. Di dalam sebuah bisnis, number one is marketing, sales. Itu pentingnya. Wes, kamu PR-mu besok itu Kokopit kamu foto buat sosial media. Ya Pak, siap. Ya, Terima oke. kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, Bintang. Iya, Pak. Aduh, saya Ya, ketinggalan slide 23 itu loh, Pak. apa? Tanya apa kamu? Ini masih bingung ngebahasainnya. Hmm, kamu di rumah kegiatannya apa? Ya, kadang Makan. itu jualan, Pak, kadang. Kadang. Jualan. Jualan apa? Es jeruk. Di Es jeruk mana? es teh. Ya, itu di tontonan Pak keluar ke acara keramaian kayak gitu. Di mana jual esnya? Kadang di acara itu jalanan, wayang, Hmm, selawatan gitu, Pak. oh, tapi freelance. Yang tiap hari nanti ada ndak di depan rumah gitu. Biasanya kan kalau jauh itu nggak ikut. Kadang ganti-ganti juga, Pak. Kadang bawa kopi juga di Mana? ituin gitu. Iya, biar apa? Di acara. Ya, lebih banyak gitu. Hmm. Tapi kalau nggak ada acara, kamu nggak jualan? Ya biasanya ikut sih, Pak. Cuman biasanya kan ibunya itu yang nggak mau ngajak. Biasanya kan itunya dibawain juga. Soalnya kan malu Pak kalau bawa sendiri, anaknya bawa sendiri Oh, izin tutulan. tas gitu. Ya Ya? soalnya mau ibunya masih orang tuanya masih malu dikit gitu. Masih Kalau malu. saya kan nggak suka kerja, sukanya sendiri gitu. Cuman kelihatannya kok jualan gitu loh, Pak. Hmm. Nah, Ibu saya ngapain dulu jualan? keluar, aduh kok jadi kan suka bilang anaknya kok nggak kerja. Saya kerja apa? Suka bilang gitu di rumah gitu kan. Ih, gitu agak gimana gitu, Pak. Hmm. Nah, terus kegiatanmu ngapain? Kalau di rumah ya main HP gitu aja. Atau Iya, bantu orang. kadang ya. Kan kalau acara malam ya biasanya. Kan kalau ini kan sambil nunggu sengaja biar malam aja, soalnya kalau
Yang ini kan biar buat kuliah gitu. Jadi kalau pagi beli yang Sabtu Minggu itu. Kalau Hmm, Minggu itu kayak kalau Minggu ikut jualan. ya. Kesulitannya itu apa ya Pak ya? Kadang motivasi ya loh. Kadang malah saya nggak ikut gara-gara motivasinya berkurang gitu loh. Motivasimu berkurang. Gimana caranya Iya, motivasi? Puasa. ya puasa. Hmm? Rencana sih saya itu pengen apa? Kos di tempat lain gitu Pak. Pengen usahanya sendiri nggak sama orang tua. Kalau di sini kan kayak ada malu-malunya, kayak ada Hmm. Kamu mau pindah ke Tulungagung, mau buka bisnis di Tulungagung gitu. hmm, ke Malang sih kayaknya Pak. Ke Malang, yuk bagus lah ke Malang, malah ke kota besar. Ya Buka. masih nabung, nabung terus Hmm. mau di sana, mau buka usahanya di sana. Hmm. Apa nggak kerja sambil usaha aja? Kalau kerja sambil usaha, saya kan soalnya kerja itu saya udah nemuin diri pribadi saya nggak cocok. Banyak orang-orang gitu loh Pak. Oh, Selama ini awakmu tidak suka banyak orang berbisnis. Oh, banyak orang gitu. pengalaman-pengalaman kemarin itu nemu orang kok yang negatif itu kalah Pak saya. Kemarin yang bosnya kemarin yang terakhir Oh, itu mau kerja ngelanjutin sebulan lah. Tapi diputus di tengah-tengah 2 minggu itu kan jadi biar nggak digaji itu kan aduh bos kok seenaknya itu hmm. masih muda itu. Yang Hmm. sebelumnya di Alfa Ya, itu kamu apa nggak ada pengertiannya kontrak? apa Bisnis kan ada kontrak kerja ya. Kamu apa nggak ada kontrak kerja? oleh karena itu Pak, kan cuma percetakan kecil lo Hmm. saya mikirnya ada kontrak ya malah bisa gini Hmm, hmm, hmm. Nah, semaunya dia gitu. itu nanti pentingnya kuliah ya. Artinya gini loh, kalau dalam bisnis itu kita perlu namanya ngerti kontrak kerja. Ini namanya MOU. Next nanti mungkin dibahas lah sama Bu Eka. Gimana caranya kita ngerti MOU, Memorandum of Understanding. Gimana cara nanti menentukan kontrak yang bagus itu gimana. Kontrak untuk diri kita sendiri, kontrak untuk pegawai. Jadi biar kita juga tidak ditipu orang lain. Jadi belajar itu untuk biar tidak ditipu ya. Dia harus ngerti bahwa itu bahaya. Oh, berarti kamu setelah diberhentikan dari fotokopi, kamu di rumah sambil ini kuliah gitu ya? Udah beberapa bulan yang lalu sih Pak. Saya mikir pengen kerja apa ya pengen meningkatkan diri aja gitu. Pengen cepet nikah kamu? Iya, kalau di rumah itu kan kalau masih makan nasi orang tua kan merasanya gitu Pak. Hmm. Ya, cari pekerjaan yang sesuai dengan bidangmu, cari pengalaman, ya sambil nanti buka bisnis lah. Kamu kan ya bisnis online sekarang kan banyak toh. Kamu kan misalnya di rumah juga bisnis dompet lah atau apalah itu kan. Kendalanya itu Pak, kalau online kan sekarang saya malesnya itu dulu harus sering-sering posting gitu loh. Saya Yo agak iyalah, dan namanya bisnis kok kamu malah sih, oh bos nih. emang sekarang offline dulu saya bisnis online soalnya. Lah iya kalau online tuh nggak boleh males ya. Sekarang kan sudah ada namanya apa istilahnya setelah kamu nanti juga posting itu paling enggak kamu bisa rencana mind mapping planning digital marketing kan? Capek Apa itu kamu Pak?
Ya, jadi misalnya konten-konten kamu itu, misalnya kamu upload selama 2-3 hari itu otomatis muncul tanpa kamu harus posting setiap hari. Gimana itu caranya, Pak? Gimana caranya? Oke. Cari di YouTube. Caranya posting 30 hari konten tanpa stop. Jadi kamu nggak perlu posting-posting lagi. Tiap hari udah otomatis. Aplikasi apa gimana, Pak, itu? Ya, digital marketing manager. Kamu nanti lihat tuh. Cek ya. Bisnis sih nggak boleh malas ya, tidak boleh bosan. Kan saya sudah bilang ya dari awal, bisnis itu adalah habit ya, kebiasaan kamu. Tapi kalau kamu misalnya maunya kerja ya, kerja aja dulu, nanti sambil pengalaman kan kamu. Tapi kalau bisnismu digital marketing bagus, menggiurkan, ngapain kamu malas? Itu kan sumber pendapatan. Bisa tak gurung ngono kok sik tak. Tuh. Ini, Pak, pertanyaannya kan sekarang kan produk jualan offline nih. Kalau dimasukkan ke online apa semuanya bisa, Pak? Semuanya cocok, Pak. Kadang kayak eh, ragu aja gitu loh. Pengen online, buka yang akun GoFood itu ribet daftarnya. GoFood, GrabFood itu nggak tahu cara. Pengen buka itu, Pak, sebenarnya. Buka opo? Susah. Hah? Ya pengen terus Produknya jual apa? yang sama makanan Makanan. ya. Kalau bisnis makanan itu rata-rata itu kan orang-orang sekitarmu ya yang beli, bukan orang-orang yang sampai terlalu jauh. Kalau di tempatku itu ada ya, dia itu jualan nasi goreng. Dia itu bukannya jam sore atau agak siang, itu sekitar jam 3-an sampai jam 12 malam. Dan dia itu menerima orderan selama itu bisa online dan offline. Offline-nya dia tetap nasi goreng, online-nya dia posting di sosial media semua, mulai dari Instagram dia punya, terus Facebook dia punya, WA juga dia punya. Jadi ongkirnya dia murahin, tapi dia sudah datang. Sekarang orang itu lebih males daripada yang lain. Kalau kalian tuh jangan tambah males, kalian harus tambah rajin kalau orang lain males. Ketika orang malas itu adalah sumber pendapatan kalian, artinya dia apa-apa akan beli minum ke kalian, beli makan ke kalian. Kalau kalian, Pak, ini gimana menentukan marketnya, Pak? Ya kamu harus mulai dulu, cek ombak lah. Kamu harus berani posting di WA kamu, berani posting di Facebook misalnya, kamu di sekitar kamu, area Kediri, posting makanan dan minuman yang posisinya bagus. Nah, pencahayaannya bagus, baru nanti posting tiap hari itu posting. Jadi misalnya buka kamu dari pagi, ya pagi itu harus segera posting. Lah kita kan cuma nunggu jualan aja capek gitu. Tapi gimana caranya kita naikin omset? Itu Lintang. Kalau itu misalnya kan pengen buka usaha langsung itu, tapi mau cari tempat strategis kan nggak bisa, Pak, nggak ada dana buat itu, gimana, Pak? Di era sekarang, dulu itu teori 5P itu masih relevan ya. 5P ada, kamu tahu nggak 5P? Bisnis itu pertama 5P. Yang pertama produk, yang kedua price, harga, yang ketiga place, tempat, terus P selanjutnya itu promotion. Nah,
dari beberapa P itu kan sekarang yang kamu bingungkan, Pak, saya range-nya tempatnya enggak strategis, Pak. Sekarang kalau di kota-kota besar ya seperti Malang, Surabaya. Sekarang toko-toko pinggir jalan itu tutup dijual. Saya juga heran, ya, bisa toko-toko pinggir jalan itu tutup dijual. Karena kebanyakan yang jual-jual sekarang itu di dalam gang-gang dan dia itu mainnya udah online semuanya. Kalau kamu itu tidak beradaptasi ya yang sesuai saya katakan tadi, ya kamu bakal ketinggalan. Jadi kamu nggak usah bingung tempat, tidak usah bingung produk ya. Jualin aja tuh, coba belajarlah, jualin aja produk tetanggamu. Jualin aja produknya keluargamu dulu. Nanti kalau udah jualin, belajar produknya orang tuamu, tetanggamu, saudaramu, kamu nanti ngambil margin di situ ya, kamu akan belajar. Pak, kalau ngadapin kalau misalnya daerah sini orangnya nggak suka jajan itu gimana? Orang daerahmu nggak suka jajan, sukanya apa emang? Takutnya kayak gitu ya. Hah? Kalau daerah misalnya jualan di daerah kandangan itu lakunya susah, gak susah. Apanya? Ya cenderung kayak gitu loh. Mungkin Contohnya? contohnya ya itu misalnya kalau pedagang tontonan kalau ke kandangan ayah saya kalau di kandangan juga nggak jualan kalau di sini lakunya susah gitu nggak terlalu Apa? Jualan apa? ya apa aja. Enggak loh. Lah itu setiap produk itu punya marketnya, setiap bisnis itu punya posisi bisnisnya. Kamu tinggal jualan apa? Misalnya kamu jualan misalnya apa yakiniku Jepang atau apa ya enggak cocok misalnya lidah masyarakat itu loh, kamu harusnya ke kota itu nanti orang cocok. Oh masyarakat situ sukanya apa? Oh ternyata pentol sama somai, ya jualannya pentol sama somai. Kalau kamu Oh nggak iya Pak. tahu maksudnya posisi kamu di mana, brand kamu di mana, produkmu apa, kamu harus tahu dulu lah produkmu apa ya, Ya, baru nanti kamu bisa tahu. Oke, itu ya. iya Pak. Belajar ya. Kamu minggu depan store tuh bisnis kamu apa yang fix. Ya. Lanjut ya. Diana, terakhir ini setelah itu selesai. Ana Mawar Pak, Diana. ini nanti di rekamannya di anu kan bisa diputar lagi ya Pak ya. Nah, jadi kamu belajar. Belajar itu penting ya. Belajar nggak harus pakai buku, belajar lapangan juga penting. Terakhir, Diana tadi. Ada nggak orangnya? Ana Mawar Diana. Enggak Pak, enggak ada. Nggak ada. Enggak Pak. Ya udah. Ya, yang penting hari ini kalian udah dapat ilmu baru. Jadi belajar itu pelan-pelan, belajar itu bertahap. Belajarlah ketika kalian memang membutuhkan untuk belajar. Artinya berkembanglah dengan sesuai apa yang kalian mau. Ketika kalian ada bisnis orang tua, ada bisnis sendiri dan sebagainya, pastikanlah bisnis itu berkembang dengan baik. Terus juga nantinya bisa membanggakan orang tua ya, jangan sampai kalian itu jadi beban. Jadi dengan kuliah itu kalian bisa mensejahterakan diri sendiri dulu, bermanfaat dengan diri sendiri dulu, baru bermanfaat bagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih ya untuk para mahasiswa dari BioKWU. Ini tadi mohon maaf sambil di
selingi materi dari Pak Ilham. Nah, kenapa kok Pak Ilham saya suruh mengisi materi? Ini karena memang yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Nah, kalau saya ini kan ibaratnya masih belajar teori. Nah, kalau dari Pak Ilham sendiri kan sudah terjun langsung ke dunia bisnis, jadi bisa menambahkan bagaimana praktik bisnis, khususnya di bidang biokewirausahaan. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas antusiasnya untuk belajar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan untuk tugasnya ya minggu depan, mengumpulkan ide bisnis masing-masing. Ide bisnis yang ingin kalian jalankan, khususnya di bidang biokewirausahaan. Nah, ini nanti kan yang akan memicu ide-ide kalian supaya terus berkembang untuk berbisnis di bidang biokewirausahaan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bagikan untuk rekamannya. Bu, izin Ya. bertanya. Ya, bagaimana? Ide bisnis bagaimana, Bu? Maksudnya proposal atau bagaimana? Yang Oh, dikumpulkan. bukan proposal. Hanya gambaran saja. Jadi ya ide apa yang ingin kalian lakukan, terus mau seperti apa bisnisnya, secara singkat saja, nggak ada panduan khusus dari saya. Jadi lebih secara singkat aja bisnis apa yang akan kalian jalankan. Jadi nggak usah yang muluk-muluk. Pokoknya intinya kalian yang memahami bisnis apa yang akan kalian jalankan, gambarannya seperti apa. Ya, Miss.